Persatuan kerajaan-kerajaan dari timur, sebuah dunia yang luas dan megah, terhampar di bawah langit bertabur bintang yang memesona. Namun, 10 tahun dari sekarang, ancaman mengerikan mulai muncul, menyelimuti kemegahan itu dengan cahaya destruktif. Seluruhnya akan hancur oleh kehadiran Five Great Sins, 5 entitas kegelapan yang siap membawa kehancuran. Sebuah kehancuran yang mengerikan mengoyak dan memecah belah daratan, meninggalkan jejak kehancuran yang tak terbayangkan. Untuk menghentikannya, seorang pria dengan tekad baja duduk di balik meja, berhadapan dengan takdir yang menanti. Aku mengambil langkah drastis menjadi sponsor mereka, kelima individu misterius yang akan menentukan nasib dunia. Ini, aku tidak menyangka akan menjadi sesuatu yang sebesar ini, pikir pria itu dengan ekspresi terkejut. Dulunya aku adalah budak korporat yang bekerja 78 jam dalam seminggu dan sekarang aku merasuki seorang bangsawan di dunia fantasi. Kedengarannya hal yang bagus kan? Ya, begitulah. Teks ini maksudnya apa? Tuan, buku Anda terbalik, tapi dengan latar belakang buta huruf dan 0 kemampuan. Pelayan memberitahu tuan muda, sudah waktunya makan malam. Oh, gumam sang protagonis melihat hidangan mewah yang melimpah. Lezat sekali, kata Alon Palatio. Anda sudah selesai makan? Akan saya persiapkan bak mandi sebelum Anda tidur, ujar seorang pelayan dengan ramah. Dua pelayan memanjakan tuan muda yang tak bisa apa-apa, hanya makan dan bermalas-malasan setiap hari. Di sini sudah seperti surga, kecuali satu hal, aku tidak tahu di mana sebenarnya tempat ini, batin Alon Palatio. Besok tuan muda lainnya akan kembali, jadi pastikan Anda tidur lebih awal, kata pelayan. Tuan muda lainnya? Tanya Alon Palatio terkejut. Benar, tuan muda Leo dan tuan muda Tonio, terang sang pelayan. Ah, Anda pasti bergurau. Anda seolah tidak tahu keluarga Palatio saja. Hah? Keluarga Palatio? Sebentar. Nama yang kedengaran tidak asing ini, pikir Alon Palatio dengan raut muka tegang. Tuan muda, pekik para pelayan saat Alon Palatio tiba-tiba terkejut dan tenggelam ke dalam bak mandi. Alon Palatio menyembul dari air, ketakutan memenuhi wajahnya. Jangan bilang, di sini psychedelia, sebuah game yang menampilkan konflik epik dan karakter-karakter kuat. Game RPG turn-based yang sering kumainkan di sela-sela waktu saat masih menjadi budak korporat, kenang Alon Palatio tentang masa lalunya. Mau dari rute manapun kau mulai? Begitu Five Great Sins muncul, Wrath, Greed, Sloth, Pride, Purity, saat itulah kerajaan, bangsawan, serta kota di dalamnya mulai hancur. Di antaranya, keluarga Count Palatio dengan putra pertama, Leo Palatio, sang King of Vice, dan putra kedua, Tonio Palatio, sang King of Drugs. Adalah keluarga bangsawan tidak bermoral yang muncul sebagai subquest sebelum story utama dimulai. Ya, aku memang tahu tempat ini, batin Alon Palatio. Subquest selidiki keluarga Count Palatio dari kerajaan Asteria. Mereka menjual narkoba dan menjalankan organisasi bernama Avalon. Kenapa harus ada keluarga Palatio? Keluh Alon Palatio. Alon Palatio duduk termenung. Tempat pertama yang dihancurkan oleh Five Great Sin, tapi reward XP dari side quest-nya lumayan sih. Villain ekstra, putra ketiga dari Count Palatio, Alon Palatio. Please, aku mending kembali jadi budak korporat yang bekerja 78 jam seminggu saja. Pokoknya kirimkan aku kembali, ratap Alon Palatio di tempat tidur. Kehidupan mewah, apanya kalau dalam 10 tahun mendatang aku akan mati. Rasanya lebih buruk dari dapat kabar penundaan gaji selama 6 bulan. Isak Alon Palatio. Kalau teriskai begini, kenapa malah jadi karakter yang tak ada keuntungan apa-apa? Padahal transmigrator yang ditembaki saja dapat segala macam bonus. Keluh Alon Palatio penuh kekecewaan. Sebentar, keuntungan? Iya juga. Tahu banyak event yang akan terjadi 10 tahun dari sekarang itu. Batin Alon Palatio bangkit dengan sebuah ide. Sama saja dengan mengetahui masa depan kan? Berarti aku cuma perlu menyingkirkan penyebab kehancuran lebih awal. Dan begitulah aku bertekad mengubah takdir. Alon Palatio memutuskan untuk mereformasi Five Great Sins demi kehidupan bangsawan yang damai. Mereka masih anak-anak kan? Berarti seharusnya ini bisa dilakukan kan? Sama sekali tidak punya kemampuan. 2 bulan kemudian, Alon Palatio duduk di mejanya. Aku sudah menyelamatkan anak-anak yatim piatu dari tempat yang dulunya adalah panti, tidak, laboratorium eksperimen manusia. Di antara mereka, aku sudah mempercayakan pengelolaan panti asuhan baru pada gadis bernama Yutia. Panel ini memperkenalkan Evan, knight pribadi Alon, seorang pria bertubuh kekar dengan penutup mata. Rupanya instingku benar, kau memang pria yang cakap, puji Alon Palatio. Baik, jawab Evan terkejut. Tunggu, apa yang barusan itu pujian? Aku tidak bisa melihatnya dari ekspresi wajahmu, tuan muda, ujar Evan. Masuk akal.
Omong-omong, Alon Palatio menyeringai dengan senyum putus asa. Mulai sekarang aku akan sering mengandalkanmu, Evan. Oke, aku masih belum terbiasa dengan yang satu itu, kata Evan. Padahal dulu ada fitur ekspresif semacam itu. Entah kenapa, rasanya seolah sulit wajahku tidak ditransfer dengan benar saat merasuki karakter. Bagaimanapun juga, terima kasih pujiannya Tuan Muda, kata Evan. Di Psyche Delta, game di mana pengkhianatan sudah menjadi fitur bawaan, Evan adalah salah satu karakter pendukung langka yang punya kesetiaan tinggi dan bisa dipercaya. Aku langsung merekrutnya begitu dia kutemukan. Evan memandang Alon Palatio. Tapi raid terakhir ini, kau bilang dilakukan demi menyelamatkan gadis bernama Yutia kan? Iya, jawab Alon Palatio. Sekarang aku paham kenapa kau membeda-bedakannya, kata Evan mengakhiri percakapan mereka. Bahkan kepada mercenari musiman sepertiku, gadis itu luar biasa, batin Evan dengan ekspresi serius yang mematikan. Aku tidak paham kenapa orang sekuat dia dibiarkan dirantai semudah itu, pikir Evan sambil mengamati Yutia dan anak-anak lain yang terantai di dalam sel gelap. Yutia terantai dalam kegelapan memancarkan aura merah muda yang kuat dari tubuhnya yang rapuh. Lalu kenapa kau tak membawanya kemari? Bukannya malah kita yang rugi? Tanya Evan. Pengamatan yang bagus, jawab Alon Palatio tersenyum licik. Mungkin kelihatannya seperti aku sedang membuang potensinya, tapi tindakan meninggalkannya juga adalah bagian dari rencana, pikir Alon Palatio tentang Yutia Bludia yang terkurung dalam kegelapan. Makhluk Bloodborne yang telah membuat kontrak dengan makhluk misterius dari dunia lain, kemudian menjadi salah satu Five Great Sins, Wrath. Sesosok monster berambut panjang dengan mata tertutup pita merah menyeringai mengerikan. Dialah monster yang akan menjadi penyebab hilangnya nyawa ratusan ribu orang. Tapi kalau dia besar tanpa rasa benci, dia takkan membuat kekacauan. Satu ranjau dapat itu telah berhasil dimatikan. Seru Alon Palatio, tersenyum penuh kemenangan. Aku tinggal ngarang dikit aja alasan kenapa kita meninggalkannya. Dia itu. Gumam Alon Palatio gelagapan, Evan menatapnya bingung. Sekarang ini bukan waktu yang tepat, ucap Alon Palatio serius. Sekarang bukan waktu yang tepat, Evan mengulangi penuh tanda tanya. Baiklah, jaga baik-baik rahasia raid ini dan pastikan dia mendapatkan dukungan yang layak, perintah Alon Palatio. Dimengerti, jawab Evan menunduk patuh. Dan berikan ini kepada Yutia, kata Alon Palatio sambil menyodorkan sebuah surat. Surat? Apa ada hal penting di dalamnya? Tanya Evan. Ini surat salam, jawab Alon. Setelah semua eksperimen mengerikan yang mereka lakukan padanya, aku pikir surat ini dapat menenangkannya sedikit, jelas Alon Palatio. Kau bahkan sampai repot-repot menuliskan surat untuknya. Akan kupastikan surat ini sampai padanya, janji Evan. Evan pergi menunggang kuda meninggalkan Alon Palatio yang mengawasinya dari jendela. Meskipun aku tidak yakin menenangkannya adalah kata yang tepat. Hal ini masih layak untuk dicoba, pikir Alon Palatio menatap kepergian Evan dengan tatapan pensif. Tersembunyi di dalam surat salam yang ramah itu adalah pesan yang sudah kudengar lusinan kali dalam ratusan kali permainanku. Archbishop, sebuah spell yang memungkinkan penggunanya untuk berteman dengan Bloodborne. Seharusnya spell itu memberikan efek tenang. Archbishop, wahai Sin of Wrath, tenanglah. Namun dalam game, penderitaan kegelapan, kehampaan cahaya, bakat, dan rasa memiliki seseorang bersatu menjadi satu. Sebuah kalimat yang muncul di dalam storyline Sin of Wrath mengindikasikan kegagalan. Dengan mata memerah dan aura gelap mengamuk, Yutia menjelma menjadi sosok mengerikan di bawah cahaya bulan darah. Terlambat sudah, wajah Yutia menunjukkan transformasi mengerikan dengan tanduk dan seringai iblis. Di dalam game, kegagalan inilah yang membuat kita harus melawannya di tengah ledakan energi destruktif Yutia. Tapi karena latarnya terjadi 10 tahun sebelum kejadian itu, mungkin masih ada waktu, pikir Alon Palatio meregangkan tubuh. Satu dari kelima bendera kehancuran telah hilang. Kurasa sudah waktunya untuk mengatasi yang berikutnya. Berteman dengan monster hanya dengan satu kalimat memang terdengar konyol, tapi mereka adalah ras yang menyembah semacam makhluk dunia lain, jadi mungkin ini bisa berhasil, pikir Alon Palatio dengan senyum licik. Mereka yang berkecimpung dalam dunia fanatisme memiliki pikiran yang sulit ditebak, gumam Alon Palatio percaya diri akan rencananya. Yutia, gadis kecil berambut perak, berdiri tegak memegang surat memancarkan aura misterius. Mana yang tersisa saja tidak masuk akal. Evan terlihat gelisah, keringat membasahi dahinya, merasakan tekanan aneh dari Yutia. Tapi anak ini ada sesuatu yang mengerikan mengenai betapa matinya emosinya itu, pikir Evan sambil menatap Yutia yang memegang surat. Pengirim surat ini,
Kamu bilang namanya Tuan Alon, benar? Tanya Yutia dengan nada yang membuat Evan terkejut. Kenapa dia tak memanggilku saja langsung untuk menghadapnya? Yutia berteriak, aura merah memancar ganas dari matanya yang menyala. Apa-apaan ini? Itu, Evan terkesiap mundur, ketakutan memenuhi wajahnya di hadapan amarah Yutia. Mananya termanifestasikan menjadi nyata, tapi harus seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para master. Sekarang ini bukan waktu yang tepat, seru Yutia, matanya menyala merah sementara Evan menutupi wajahnya yang terkejut. Benar, sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu. Begitu ya, Evan berusaha menenangkan sementara Yutia mendengarkan dengan tatapan dingin. Ingatlah ini di atas segalanya, penderitaan kegelapan, kehampaan cahaya, bakat dan rasa memiliki seseorang bersatu menjadi satu. Sumpah ini hanya diketahui oleh master sendiri. Yutia tersenyum menyeramkan seolah memahami pesan tersembunyi itu. Sepertinya, aku paham. Evan mengepalkan tangannya menyadari implikasi dari interaksi tersebut. Apa maksudnya? Yutia bertanya, mengambang di bawah cahaya bulan darah yang mengerikan siap melampiaskan amarahnya. Sin of Wrath, putri dari Bloodborne Yutia Bloody Queen kini berdiri tegak dengan aura membunuh dan seringai dingin. Sementara itu, Alon, hari yang memuaskan lainnya dari usaha memperpanjang hidup mewahku. Alon tidur pulas tidak menyadari kekacauan yang terjadi. Bahkan sinar rembulan rasanya seperti sedang memangatiku. Aku harus bekerja keras untuk scenes berikutnya juga, pikir Alon Palatio terbangun dalam kebahagiaan semu. Alon Palatio tertidur pulas bermimpi tentang masa depan mewah yang belum tentu ia capai.